Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Kali ini aku akan sharing tentang jebakan catur yang mana untuk mendapatkan keunggulan di tempat kita ataupun di pihak kita. Jadi di sini ada beberapa pembukaan. Jadi kita langsung aja. Yang pertama yaitu dari modern defense. Kita lihat pion E4, pion G6, pion D4, gajah G7, kuda F3, pion D6, gajah C4, dan di sini hitam melakukan langkah kuda D7. Langkah yang merupakan kesalahan dari hitam. Kita bisa melakukan jebakan di gajah kali F7. Pengorbanan yang bagus untuk mendapatkan keuntungan. Nah, posisinya di sini kalau raja kali F7, kita tinggal kuda G5, raja E8, dan kuda ke E6. Menterinya kena jebak terhadap kuda E6. Kita mundur lagi. Kalau misalkan raja tidak ke E8 tetapi raja ke F6, kita tinggal serang dari menteri F3, checkmate. Gak bisa kemana-mana raja F6. Kemudian kalau rajanya ke F8, ya kita sudah melihat bahwa adanya penggarpuan di petak E6. Oke, ini dari modern defense. Kita berikutnya ke pembukaan karokan defense. Pion E4, pion C6, pion D4, pion D5, pion E5, gajah F5, gajah D3, gajah kali D3, menteri kali D3, pion E6, kuda E2, pion C5, pion C3, kuda E7, menteri B5 cek, ditutup menteri D7. Di sini kita lihat teman-teman, putih melakukan langkah menteri kali C5. Jadi posisinya dia ingin mengambil pion hitam lawan. Jadi kalau ada sebuah langkah ataupun makanan yang gratis, kita sebaiknya harus kalkulasi terlebih dahulu. Kenapa nanti akan mengakibatkan yang bisa membahayakan kita gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah kalkulasi posisinya tidak bermasalah, itu tidak apa-apa gitu. Jadi kita lihat menteri kali C5, ternyata hitam bisa melakukan kuda ke F5, serangan menteri ke C5. Di sini satu-satunya jalan untuk menteri lari dari serangan gajah di F8 yaitu menteri ke A5. Karena kita lihat teman-teman, sini tidak bisa ada menteri, sini ada pion, kemudian jalur gajah di hitam ini udah dikuasain jalur gajah, dan yang tidak diserang oleh hitam yaitu menteri ke A5. Tetapi di sini hitam mempunyai langkah yaitu B6 untuk melakukan serangan terhadap menteri. Jadi di sini menterinya kena jebak, tidak bisa kabur dari serangan pion ke B6. Oke, berikutnya dari pembukaan Queen's Gambit diterima. Kita lihat pion D4, pion D5, pion C4, D kali C4, pion E3, pion B5. Jadi hitam berusaha untuk mempertahankan pion di C4. Tetapi ini ide yang kurang bagi hitam. Karena kita lihat putih A4, lalu dibalas pion C6, A kali B5, kemudian hitam juga melakukan pemukulan C kali B5. Nah, di sini masalahnya teman-teman. Putih menjebak benteng hitam di sudut diagonal putih ini, yaitu dengan cara menteri ke F3. Ancamannya mendapatkan benteng di A8. Jadi harus hati-hati untuk melihat jebakan-jebakan dari lawan ataupun dari kita.
Berikutnya, oke, di sini posisi diagram yaitu kita lihat Menteri Putih di D5 ini akan kita ancam oleh hitam. Jadi kita lihat posisinya, hitam akan melakukan pergerakan langkah dengan langkah tenang supaya bisa mengancam menteri di D5 ini. Dengan cara apa? Dengan cara menteri ke C8. Nanti ancamannya teman-teman, gajah D7 ke E6. Karena posisinya menteri C8 ini mencegah supaya menteri tidak bisa melakukan ke B7 dan juga mengambil pion ke C5. Jadi ada balasan serangan di gajah E6 nantinya. Jadi itu salah satu jebakan untuk mengambil menteri di D5. Oke, kita lihat contoh diagram berikutnya. Ya, posisi ini benteng hitam sedang menjaga kuda di D4. Jadi kita akan melakukan taktik pengalihan yaitu gajah ke F6. Kenapa? Karena kita akan menyingkirkan si benteng ini untuk penjagaan terhadap kuda gitu. Jadi kalau posisinya seperti ini hitam berusaha untuk mendukung kuda di D4 supaya tidak dipukul oleh gajah F6 dengan cara satu-satunya langkah yaitu benteng ke D6. Ternyata tetapi putih bisa melakukan serangan lagi yaitu gajah ke E7. Jadi nggak ada jalur lagi supaya bisa menghindar dari ancaman gajah ke E7. Jadi gajah putih malah menjebak benteng di D6. Oke teman-teman, ini aja tentang taktik dari jebakan untuk mendapatkan keunggulan. Ini aja teman-teman, semoga bermanfaat.